Yesus kasih tahu, akulah jalan, akulah cara, akulah metode. Kalau engkau berjumpa dengan masalah-masalah dalam hidupmu, pakailah cara-cara yang aku lakukan. Yohanes 14, jangan baca hanya sampai ayat 6. Baca terus sampai ayat 12. Tapi begini, barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mengatakan dia jalan, dia tidak tidur antara dunia dan surga. Supaya siapa mau masuk surga, injak dia pelan-pelan begini naik gitu. Kita bikin masalah baru. Saudara lihat, ini mengaku percaya pada Tuhan semua. Ini mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Percaya pada kebangkitan kuasa. Oke. Saudara mengaku percaya, baru saudara melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya biasa pakai contoh ini. Bagaimana cara Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap, supaya nanti kalau di Halmahera Barat ada yang berzina, uruslah pakai cara Tuhan Yesus. Kan kita mengaku percaya pada Yesus. Ini perempuan ditangkap, bawa kepada Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Ada setempat mengatakan perempuan itu harus dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa rasa diri tidak berdosa silakan angkat batu, lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya ini perempuan, dorang di mana? Dorang sudah pulang, Bapak. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan Yesus bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tapi pada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Mau konsolidasi di mana kalau tiap hari hanya bicara dia punya persinahan? Nah, sekarang saya tanya saudara, ini bapak-bapak, sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, kalau satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Ini kita mau konsolidasi nih. Bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada istri, Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Weh, kami di NTT susah, Bapak. Kami di NTT akan bilang, Mama, pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Oh, ibu-ibu, kalau satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa. Cari suami terus bilang, Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti Papa bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak urus begitu. Sebagai pendeta kan kami urus banyak orang begitu. Banyak ibu-ibu selalu pakai bahasa Kupang. Dia berdiri di pintu, baru dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 begini Bapak, tapi berapa yang kecewa. Ini konsolidasi putus di situ, Bapak. Jadi mengaku pengikut Kristus, wah, saya kadang-kadang repot dengan banyak orang. Sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong, relasinya bermasalah. Lalu kita bicara konsolidasi dan persatuan. Saudara tahu bicara tentang iman. Iman itu dasar dari yang kita harapkan. Dasar itu funderen. Dasar dari yang fondasi, yang kita harapkan tuh cita-cita, idealisme masa depan. Anda mau jadi yang paling kaya silakan, paling cantik silakan, paling apa silakan. Tapi di atas dasar apa saudara bangun? Itu menjadi penting. Bukti dari yang tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Bukan pada saat orang ingin banyak melihat baru percaya. Iman mengatakan tidak melihat tapi percaya. Saudara lihat, dia bilang begini, bukti dari yang tidak lihat. Para arsitek, kalau dia mau gambar satu bangunan, dia taruh duluan di sini tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Kamar di mana, ukuran berapa, tangga di mana, pintu di mana, jendela. Beres di sini, baru dia tuangkan itu di atas kertas yang kelihatan, membuktikan dari apa yang dia taruh di sini.
Dari apa yang kelihatan itu kemudian dia taruh sekarang mulai kerja itu bangunan. Waktu bangunan megah itu bangun, semua orang terkagum-kagum dengan bangunan itu kan. Tapi titik-titik terkuat dari bangunan itu tidak dilihat oleh orang lain. Cakar ayam di mana itu orang don't dapat lihat. Dalam foto-foto di muka kantor bupati, saudara tahu dia punya titik terkuat dari itu kantor bupati. Siapa yang paling tahu itu titik terkuat dari itu bangunan? Kemungkinan hanya 2 orang, yang menggambar dan yang mengerjakan. Kita sementara belajar untuk membangun sesuatu karena iman. Satu saat Tuhan Yesus, ini video saya.